Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan itu sudah kalian pelajari di SD atau di MIN kemarin. Nah, di sini Ibu mengulang sedikit tentang bilangan pecahan untuk mengingat kembali ilmu yang sudah kalian dapatkan di SD atau di MIN kemarin. Nah, di sini pecahan adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A per B. Ya. Nah, yang A itu namanya pembilang dan yang B itu namanya penyebut. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini ada jenis-jenis pecahan yang kalian tahu ya. Ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti 1/4, 1/2, 2/3, dan seterusnya. Nah, pecahan campuran 1/2, 1/4/5, dan seterusnya. Pecahan desimal itu 0,26, 0,39, dan seterusnya. Untuk persen artinya per 100. Jadi kalau 20% artinya 20/100. Kemudian per mil artinya per 1000. Contohnya 650 per mil. Jadinya 650 per 1000. Nah, itu jenis-jenis dari pecahan. Ibu mengulang sedikit ya. Kemudian pecahan senilai. Nah, di sini untuk pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan asli yang sama. Nah, misalnya di sini ada angka 3/4, mau dicari pecahan senilainya. Nah, kalian boleh mengalikannya dengan 2, 3, 4, dan seterusnya boleh. Yang penting pengali antara penyebut dan pembilang harus sama. Jadi misalnya 4 dikali 2 berarti pembilangnya juga harus dikali 2, tidak boleh berbeda. Nah, tinggal dikalikan saja. Nah, itu pecahan senilai. Nah, di sini dapat disimpulkan ya, pecahan yang senilai dengan 3/4 dia sudah dikalikan 2, 3, 4, 5. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8, 9/12, 12/6, dan seterusnya. Nah, kemudian penyederhanaan pecahan. Nah, penyederhanaan pecahan seperti contohnya di sini 15/24, namanya menyederhanakan berarti mengubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, bisa faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut pecahan tersebut adalah 1. Nah, jadi di sini untuk menyederhanakan pecahan tinggal kalian bagi saja. Atas bagi berapa, di bawah bagi berapa, harus sama. Sampai angkanya menjadi angka yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, seperti ini. 15/24 sama-sama dibagi 3. Berarti 5/8. Nah, mau dibagi lagi bisa apa tidak? Tidak bisa ya, karena 5 ini sudah merupakan faktor yang paling kecil ya. Kemudian jadi bentuk paling sederhana dari 15/24 adalah 5/8. Nah, kemudian mengubah bentuk pecahan. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan masih ingat kan ya? Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi untuk mengubah 22/5 menjadi pecahan biasa itu adalah 5 dikali 2 adalah 10. 10 ditambah 2 berarti ya, berarti 12/5. Ini dia jawabannya. Ya, jadi penyebutnya dikalikan dengan angka yang ada di depan, kemudian dijumlah dengan angka yang menjadi pembilang. Nah, jadi seperti ini. Jawabannya 12/5. Nah, mengubah pecahan 4/5 menjadi pecahan desimal. Nah, di sini bisa dijadikan per 10, per 100, per 1000, atau mau dibagi langsung juga bisa. Jadi terserah kalian. Kalau di sini dijadikan per 10, jadi sama-sama dikali 2. 8/10 jadinya 0,8.
Kemudian yang selanjutnya urutan bilangan pecahan. Nah, urutan bilangan pecahan, jadi mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini misalnya urutkan pecahan 0,72 berbanding 4/5 berbanding 5/8 berbanding 70%. Nah, di sini kalian silakan mengubahnya dalam bentuk pecahan boleh, dijadikan desimal boleh, yang mudah menurut kalian. Jadi kalau di sini 0,72 dijadikan pecahan biasa. Jadi 72/100. Kenapa 100? Karena di belakang koma ada dua angka. Ada dua angka, yaitu angka 7 dan angka 2. Jadi per 100. Nah, kemudian 5/8. 8 dikali berapa yang menghasilkan angka 100? Ya, dikali dengan 12,5. Berarti di atas juga harus kali 12,5. Hasilnya 62,5 per 100. Kemudian 4/5 mau dijadikan per 100 nih, berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 100. Nah, di sini harus dikali dengan angka 20. Kalau di bawah kali 20 berarti di atas juga harus kali 20. Nah, tinggal menyesuaikan. Hasilnya adalah 80 per 100. Kemudian yang terakhir ada angka 70% nih. Nah, 70% artinya 70 per 100. Nah, di sini tidak usah dirubah lagi karena sudah dalam bentuk per 100. Nah, sampai di sini urutan dari yang paling terkecil adalah berarti ini ya 62,5, 70, 72 baru 80. Nah, itu urutan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Oke, itu Ibu anggap mengulang sedikit tentang materi di SD atau di MIN kemarin. Jadi pelajaran hari ini tuh menentukan jenis-jenis pecahan, pecahan senilai, penyederhanaan pecahan, mengubah bentuk pecahan, dan urutan bilangan pecahan. Nah, jika ada yang kurang paham, silahkan share di grup. Jika tidak dimengerti, nanti bisa Ibu ulang pelajarannya. Silahkan nanti ada tugas untuk menambah pengetahuan kalian, ya. Untuk operasi hitung pecahan, Ibu lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.